Berikut ini adalah sebuah hasil dari tugas kelompok 6 dalam bentuk video yang akan membahas tentang tanda tangan elektronik, penyelenggaraan sertifikat elektronik, dan bagaimana jika Universitas Pasundan menggunakan tanda tangan elektronik tersebut. Apa sajakah langkah-langkah yang harus dilakukan, dan juga bagaimana perubahan jika jasa Universitas Pasundan menggunakan tanda tangan elektronik. Tetapi sebelum itu, saya meminta maaf jika salah satu anggota kelompok saya atau kelompok kami tidak bisa menghadiri video conference berikut dikarenakan suasana yang sedang berduka. Dan berikut ini adalah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisvin Danu dengan NPM 2230-438 dari Teknik Informatika kelas B Matkul Literasi Digital. Oke, izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Aril Septiadi, NPM 223040073 dari kelas B, Matkul Literasi Digital. Izin memperkenalkan diri. Sok dulu, Pak. Sok. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar Lutfiadi, NPM 2230086, mata kuliah literasi digital dari kelas B. Perkenalkan, nama saya Muhammad Barsa Nurjaman dengan NPM 2230400083, kelas B, mata kuliah literasi digital. Oke, Selanjutnya terima kasih. dikembalikan lagi kepada ketua. Oke, terima kasih. Nah, jadi dari apa yang sudah kita perkenalkan diri tadi, kita sebagai kelompok 6, kita akan memaparkan pembahasan tentang apa itu tanda tangan elektronik dan juga tentang sertifikat dan juga tentang penyelenggaraan sertifikasi elektronik. Nah, di dalam pembahasan ini terdapat 4 poin, yaitu poin pertama adalah pengakuan atas tanda tangan elektronik. Poin kedua merupakan poin tentang penyelenggaraan sertifikasi elektronik, dan juga ada poin selanjutnya, yaitu kita diharuskan mendeskripsikan jika jasa Unpas dan transkrip ingin menggunakan tanda tangan digital, yang dimana ada 2 subpoin, yaitu langkah apa yang harus diambil dan bagaimana perubahan tampilan jasa kita. Oke, pembahasan poin pertama. Apa itu tanda tangan elektronik? Silahkan kepada Saudara Azhar untuk menjelaskan. Ya, izin menjawab. Tanda tangan elektronik atau TTE tersertifikasi adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya, yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autotentikasi data lewat sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh PSRE Indonesia. Oke, terima kasih. Baik. Nah, lanjut pertanyaan kedua. Apakah tanda tangan elektronik telah diakui oleh hukum? Silahkan Saudara Aril untuk menjawab. Oke, baik. Ini mau menjawab ya dengan surat tanda tangan elektronik itu ada pasalnya ya, pasal 13, yakni di ayat pertama, setiap orang berhak menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik untuk, bentar ya, untuk pembuatan tanda tangan elektronik. Dan poin keduanya, ayat keduanya, penyelenggara sertifikasi elektronik harus memastikan keterkaitan suatu tanda tangan elektronik dengan pemiliknya. Dan ayat ketiga, penyelenggara sertifikasi elektronik sertifikasi elektronik Indonesia, elektronik asing. Dan ayat keempatnya, penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia berbadan hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia. Ayat kelimanya, penyelenggara sertifikasi elektronik asing yang beroperasi di Indonesia tentunya harus terdaftar di Indonesia. Yang poin ke-6, ayat ke-6, ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara sertifikasi elektronik sebagai dimaksud pada ayat 3 diatur dengan peraturan pemerintah tentunya. Begitu. Oke, terima kasih Saudara Aril. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah tanda tangan elektronik itu aman? Nah, Saudara Caca atau Marta silahkan menjawab. Terima kasih. Izin menjawab, tentunya keamanan tanda tangan elektronik ini sangat aman ya.
Mengapa? Karena tanda tangan digital atau TTE ini berbentuk kode yang dihasilkan dengan menggunakan teknik kriptografi yang dapat mendeteksi jika ada perubahan pada informasi yang telah ditandatangani. Nah, lalu di TTE ini juga ada hash function and digital certificate. Nah, hash function itu adalah sebuah algoritma yang membentuk represensi atau semacam sidik jari dalam bentuk nilai hash atau hash value yang bersifat unit hanya berlaku untuk dokumen tersebut. Yang ketiga yaitu digital certificate. Nah, ini tuh berguna untuk menjamin integritas pesannya karena memberi kita informasi dari mana isi dokumen tersebut berasal. Di mana digital certificate ini dikeluarkan oleh Certification Authority yang telah terbukti keamanan dan keaslian dari TTE sudah tidak diragukan lagi. Mungkin Oke, seperti itu. siap. Terima kasih. Nah, Oke, pertanyaan, oke, untuk lanjut. pertanyaan keempat, ini aku ada pertanyaan buat Danu ya sebagai ketua. Alasan apa sih harus mulai menggunakan tanda tangan elektronik begitu? Tolong jawab. Oh, oke, siap. Nah, mengapa sih kita harus menggunakan tanda tangan elektronik? Jadi, aku ada beberapa alasan mengapa kita harus menggunakan tanda tangan elektronik atau yang bisa kita singkat TTE. Nah, alasan pertama yaitu data pembuatan tanda tangan elektronik hanya terkait pada penanda tangan. Jadi, kalau misalnya kita udah membuat tanda tangan elektronik tersebut, orang lain nggak bisa mengganggu-gugat. Jadi, cuman kita aja gitu yang bertanggung jawab atas hal itu. Jadi, hak patennya itu udah jelas. Selanjutnya, data pembuatan tanda tangan elektronik juga hanya berada pada kuasa penertangan saat prosesnya. Seperti yang aku bilang tadi, jadi cuman kita doang loh yang punya hak paten atas tanda tangan tersebut. Jadi orang lain nggak bisa gitu. Dan ketiga, kayak kalau misal ada perubahan tanda tangan elektronik setelah ditandatangani surat berkas tersebut, itu tuh langsung diketahui gitu sama yang pembuat berkas dan juga kita kalau misalnya ada perubahan di dalam berkas yang udah kita buat tersebut gitu. Jadi secara nggak langsung kalau udah ada informasi terkait perubahan tanda tangan tersebut atau kayak sertifikatnya dirubah segala macam kita tahu. Jadi kita bisa memastikan lagi apakah ada oknum-oknum lain yang memang mengganggu atau gimana terhadap sertifikat kita gitu. Ya udah mungkin itu saja dari saya. Nah, juga ada tambahan Oke. lagi. Jadi tanda tangan elektronik itu mengapa kita harus memakai? Karena terdapat beberapa cara untuk mengidentifikasi bahwa eh, sertifikat kita itu atau berkas-berkas yang akan ditandatangan itu emang benar resmi dari tanda tangan elektronik tersebut gitu. Dan juga di dalam tanda tangan elektronik tersebut ada berbagai macam informasi terkait penandatangan. Oke, segitu saja dari saya. Terima kasih. Baik. Baik. Oke, lanjut. Dialihkan Oke, lagi. kita lanjut ke poin kedua ya tentang penyelenggaraan sertifikasi elektronik. Nah, di sini ada 3 sub pertanyaan. Jadi di pertanyaan pertama itu, berapa lama masa berlaku sertifikat elektronik? Nah, itu saya serahkan kepada Saudara Azhar untuk menjawab. Ya, terima kasih. Ya. Untuk lama berlakunya sertifikat elektronik ini, dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 28/PJ/2015, Pasal 6 Ayat 2, dinyatakan masa berlaku sertifikat elektronik adalah 2 tahun, terhitung sejak tanggal sertifikat elektronik diberikan oleh DJP. Jadi apabila sudah lebih dari 2 tahun, maka sertifikat ini harus ibaratnya diregistrasi ulang agar bisa dipakai ke depannya gitu. Oke, siap. Terima kasih Saudara Azhar telah menjawab. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa saja syarat untuk permohonan sertifikat elektronik? Nah, itu saya serahkan kepada Saudara Marsha. Oke, izin menjawab. Syaratnya yaitu ada 3. Bagi warga negara Indonesia memerlukan KTP, tetapi untuk warga negara asing memerlukan paspor dan kitas atau kartu izin tinggal sementara atau kitab kartu izin tinggal tetap. Lalu syarat yang ketiga yaitu kartu NPWP, yaitu nomor pokok wajib pajak atau SKT surat keterangan terdaftar. Oke, terima kasih.
Jadi, apakah Oke, ada pertanyaan untuk saya? ada tentunya. Oke. Lalu bagaimana cara mendapatkan sertifikat elektronik tersebut? Silakan, Pak. Oke, cara mendapatkan sertifikat elektronik ya. Jadi jadi dengan cara pengajuan permintaan sertifikat elektronik yang kita dapati diajukan ke KPP di mana wajib pajak terdaftar bagi pajak pribadi. Nah, selanjutnya wajib pajak lalu melengkapi formulir permintaan sertifikat elektronik. Setelah itu kita sampaikan lagi ke KPP tempat wajib pajak terdaftar, gitu. Pokoknya Oh, kita harus melaporkannya dulu ke pihak penyelenggara sertifikasi elektronik dengan maksud tujuan untuk membuat sertifikat elektronik tersebut, begitu. Terima kasih. oke. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita diharuskan untuk mendeskripsikan jika ijazah Unpas dan transkrip ingin menggunakan tanda tangan digital. Nah, di sini ada 2 poin pertanyaan. Poin pertama yaitu langkah apa yang harus diambil. Nah, jadi maksudnya langkah apa yang harus diambil itu apa yang diperlukan sih untuk menggunakan tanda tangan digital pada ijazah. Nah, di bagian ini eh, saya serahkan kepada Saudara Marsha untuk menjelaskan. Oke, izin menjawab. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama permohonan legalisir, yang kedua penerimaan berkas, yang ketiga pemeriksaan kelengkapan, yang keempat tanda tangan legalisir, yang kelima dan pengambilan legalisir. Seperti itu Pak, ada 5 langkah. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua, yaitu bagaimana perubahan tampilan jasa Anda? Maksudnya kalau misal kita pakai tanda tangan digital, itu tuh gimana sih di berkas-berkasnya kita gitu. Nah, ini saya serahkan kepada Saudara Ariel untuk menjelaskan. Oke, baik. Layaknya ijazah seperti biasa ya, cuman kan ini ijazahnya kita dibuatnya dalam bentuk elektronik atau digital. Jadi dalam bentuk ijazahnya nanti tuh ada dua macam, ada dua variasi. Yang pertama yaitu tanda tangan sebentar, yaitu tanda tangan invisible lalu tanda tangan barcode. Di mana ini saya kasih contoh aja dalam bentuk share screen. Tanda tangan invisible itu seperti apa? Nah, kelihatan nggak? Bisa, bisa, kelihatan. Nah, Ya, tanda tangan invisible itu seperti ini. Jadi dia tuh berbentuk tanda tangan biasa, tapi di sini ada penanda PIN yang sebagai seperti verifikasi atau keasliannya seperti itu. Oke, Lalu selanjutnya tanda tangan berbentuk barcode, yaitu tanda tangan yang isinya tuh sebuah barcode di mana ketika kita melakukan scanning, ini kelihatan kan? kelihatan. Oke, di saat kita melakukan scanning pada barcode tersebut, kita akan dialihkan pada halaman penyelenggara sertifikasi elektronik ini untuk menyatakan keasliannya dan dari dokumen tersebut. Begitu, itu saja sih dari dua macam atau variasi tanda tangan elektronik yang disediakan. Oke, terima kasih Saudara Ariel telah menjelaskan. Nah, dari apa yang sudah kita paparkan tersebut, nah, apa sih tanda tangan elektronik itu? Gitu. Gimana dari teman-teman mungkin bisa memberikan tentang kayak apa sih contohnya kayak tanda tangan elektronik itu ini gitu. Gini aja pada kesimpulannya tanda tangan elektronik itu ya seperti kita membuat dokumen yang kita legalisir dalam bentuk digital gitu loh. Dan itu keamanan dan tentu keasliannya itu tidak bisa apalah istilahnya tidak bisa diragukan lagi karena setiap ada perubahan, jika ada perubahan pada informasi atau dokumen tersebut, kita sebagai penanda tangan dan juga yang ditandatangan itu kan melihat ada perubahan di situ. Dan itu jika kedepannya ada kasus masalah hukum itu akan ada riwayatnya begitu, siapa yang melakukannya dan siapa yang berbuat perubahan tersebut. Ya begitulah intinya kesimpulannya. Oke, siap. Berarti intinya tuh kalau kalaupun kita emang ingin menggunakan tanda tangan elektronik, kita tuh nggak bisa ngasal bikin. Jadi kita harus ke penyelenggara dulu, terus kita Ya. lampirkan berkas dan tujuan kita untuk membuat tanda tangan tersebut. Oke, apakah ada yang ingin ditambahkan dari teman-teman lainnya? Hmm. Mungkin dari saya cukup. Gitu. Oke, saya kalau juga saudara. cukup Pak. Ya cukup Oke, sih, udah jelas. oke, siap. Kalau begitu kita akhiri
kerja kelompok kita hari ini kita sudahi. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Oke, oke, Chef. Ya udah.